Shalom teman-teman di rumah. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tuhan Yesus baik ya. Perkenalkan, nama saya Pierre dan adik saya Patrick. Kami dari GBI Air Merapin Sungai Liat. Sebentar lagi kita mau beribadah ya teman-teman. Jangan lupa persiapan Alkitabnya. Ini bang. Terima kasih. Teman-teman udah mandi dan rapi kan? Oh ya teman-teman, jangan sambil makan ya. Sebelum beribadah online, yuk kita berdoa. Bang, pimpin ya. Oke, teman-teman ikutin ya doanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Kiranya Engkau Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah raya online sekolah minggu. Yuk sekarang Kak Angel undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, kalau udah sekarang Kak Angel tanya, siapa yang di sini percaya kalau kasih Tuhan itu melebihi semuanya? Angkat tangannya. Oke. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih cepat, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, sekali lagi. Oh Yesusku.
Sama-sama, amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita ulang sama-sama ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangannya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Ikutin Kak Angel berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat sukacita buat sukacita yang Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus boleh beri boleh beri buat kami. buat kami. Tuhan, Tuhan, kalau sekarang kalau sekarang kami mau kami mau ketemu Tuhan Yesus. ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, kami kangen kami kangen ketemu Tuhan Yesus. ketemu Tuhan Yesus. Tuhan hadir ya, Tuhan hadir ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Tetap tutup matanya. Kita naikin lagu ini ya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sama-sama kita naikin lagu ini dari awal. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Boleh adik-adik
adik-adik sambil angkat tangannya. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Boleh sambil bangkit berdiri. Hatiku mengasihimu. Angkat tangannya yuk adik-adik. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dengan lembut adik-adik nyanyiin. Hatiku mengasihimu. Bisikin di telinga Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekarang tangan kirinya taruh di dada. Hatiku, kasih tahu ke Tuhan. Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yuk angkat tangannya sekali lagi, katakan hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Katakan ini hati kami Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yuk adik-adik sama-sama katakan ini hatiku. Hatiku mengasihimu. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, ini hati setiap kami Tuhan. Anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, kami sepakat hari ini Tuhan, biarlah Tuhan hadir di rumah-rumah, Tuhan hadir dimanapun adik-adik berada. Ayo adik-adik angkat tangannya, kita sembah Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan hadir dimanapun kalian berada saat ini. Tuhan hadir dan menyembah. Ayo kita menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Kita katakan kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Sekali lagi kita katakan adik-adik. Hatiku Mengasihimu.
anak-anak Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kami mau katakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Biarlah hati Tuhan bukakan buat kami. Bahkan kami pun memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, ikutin Karemon berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh datang. Kami boleh menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Saat ini Tuhan, kami minta Roh Kudus, masuklah ke dalam hati kami. Tuhan, biarlah hati Tuhan ini boleh ada dan tinggal di dalam hati kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Kami janji Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengenal Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hati kami. Adik-adik pegang dadanya. Tuhan, urapi hati kami. Biarlah benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Karemon harap semuanya dalam keadaan yang luar biasa ya. Nah, hari ini sebelum mulai, Karemon mau tunjukin nih. Karemon ada bawa satu alat yang canggih, yang hebat, yang wow deh pokoknya. Alatnya apa? Nih, kantong ajaib. Tapi jangan panggil Karemon Doraemon ya mulai hari ini ya. Karena kantong ini cuman hari ini aja Karemon pakai. Nah, ini kantong apa sih Kak? Kantong ini kosong, nggak ada isinya. Tapi hari ini Karemon punya sesuatu yang Karemon mau lakukan. Kantong ini bisa memperbanyak sesuatu. Apa yang ada di tangan Karemon? Oh, ada yang jatuh. Karemon perlu teman kakak untuk bantuin kakak. Karemon minta Kak Stella. Yuk, sama-sama panggil Kak Stella. Oke, ini Kak ada yang jatuh satu. Hai. Tuh, sapa dulu. Hai. Hai adik-adik. Nih, di sini ada dua warna permainnya. Mungkin kamera bisa di zoom in. Oke, ada dua warna. Kak, ambil Kak satu-satu. Warna yang pertama putih. Oke, di mana? Oke, di situ. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada satu warna lagi Kak. Warna merah. Kayak baju Kak Stella ya. Satu. 7. Dua. Dan totalnya tuh 7. Nah, mau dimasukin ke dalam kantong ini. Nah, biar nggak jatuh, Karemon tutup ya. Nah, yuk Kak, masukin Kak satu-satu. Jadi ini dimasukin ke dalam kantong ini. Oke. Lalu nanti kita perbanyak. Nanti buat aku ya Kak ya?
Boleh. Nanti kita bagi-bagi. Satu-satu ya. 2, 3, 4, 5, Warna selanjutnya Kak, merah. 6, 6, 7. 5 putih, 2 merah, ya Kak? Benar? benar. Oke, sekarang Boleh, Kak Stella mau berapa? Aku mau 5. 5. Buat Kak Stella sendiri atau bagi-bagi nih? Aku 5. Habis itu buat teman aku 1. Aja. Temennya yang mana? Nanti buat Kak Raymond 1. Temennya yang mana? Kak Linda sini. Oke. Tapi aku ambil dulu Kak. Oke, nanti ambil biar dulu, aku ambil dulu. rebutan. Kak Linda sapa 1, teman-teman. Halo adik-adik. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Oke. Buat aku pokoknya. Wah, tinggal dikit nih. Adik-adik, kita perbanyak dulu ya ini. Kakak mau berapa Kak? Aku mau 5 juga Kak, biar adil. Tapi tadi ada berapa ya adik-adik permennya ya? Cukup nggak ya? Tadi kan 5 putih, 2 yang merah. Udah diambil Kak Stella 5. Masih ada nggak ya permennya ya? Coba Masih kita lihat dong. ya. Harus Mau masih, 5 Kak. ya? Mau Iya, 5 ya? mau 5 pokoknya. Oke, ambil. Tunjukin 1. 1, Oke. 2. Masih ada nggak ya adik-adik? Oke, ambil aja. Wih, masih ada 3. Cukup nggak ya sampai 5 ya? 4. Satu lagi. 5. 5. Wah, adik-adik. Jadi lebih banyak ya. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kakak. Apa ini? Apa ini? Aku juga mau. Kamu mau apa? Aku mau permen. Permen. Aku tadi ketinggalan. Udah diambil sama kakak-kakak yang Tapi aku 2. juga mau, Kak. Aku mau permen. Satu aja. Aku mau permen. Aku mau 10. 10. Adik-adik. Banyak banget. 10 buat apa? Aku mau bagi-bagi, Kak. Aku mau bagi-bagi ke tetangga aku. Aku mau bagi-bagi ke Pak RT, Ibu RT, lalu ke teman yang di komplek. Lalu aku mau bagi ke sepupu-sepupu aku. Terus? Lalu untuk aku. Oke. Jadi Boleh ya, mau Kak? Boleh ya? kita tanya ya, adik-adik boleh nggak ya? Boleh, pasti boleh. Ya udah, ambillah 10. Hitung ya satu-satu ya. 1, Pelan-pelan, kasih lihat. Nanti dibilang bohong lagi. 1, Oke. tuh, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Adik-adik masih ada 6, terus ya. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Udah. Habis ntar. Masih ada nggak ya? Udah. Udah. 10 aja permennya. Makasih ya, Kak. Oke, makasih. Dah. Nah, adik-adik, alat ini ternyata bisa memperbanyak permen yang tadi ada di kantong kakak, cuma sedikit, jadi banyak. Oke? Kakak tahu dan teringat satu kisah di Alkitab yang jauh lebih heboh dari ini. Yang lebih hebat dari ini. Mau tahu ceritanya? Yuk, kita dengerin. Oke, adik-adik, kalau alat ini bisa memperbanyak permen yang tadi sedikit ada di kantong Kak Raymond, ini mengingatkan Kak Raymond satu kisah Alkitab yang jauh lebih hebat, jauh lebih heboh daripada alat ini. Udah gak sabar kan untuk belajar Alkitab? Yuk, kita pejemin mata dan ikutin Kak Raymond berdoa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau urapi hati kami. Siapkan hati kami supaya firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kisahnya itu dari mana sih? Kisahnya itu dari Matius 14 ayat 13 sampai 22 yang muncul di layar TV Anda. Nah,
Di situ ada gambar hati dan hari ini Kak Raymond mau ngomongin soal belas kasihan. Kak, belas kasihan tuh apa sih? Sama kayak kasihan ya. Kasihan lihat, aduh itu ada orang miskin di pinggir jalan, gak cukup makanan. Dan mereka tuh kotor, gak mandi, kasihan ya. Enggak adik-adik. Kasihan sama belas kasihan itu beda. Belas kasihan adalah perasaan Allah yang ditaruh di dalam hati kita supaya kita bisa ngerasain apa yang Tuhan rasain. Jadi gini, kalau yang kecil kan bilang, Kak Raymond ngomong apa panjang banget. Aku gak ngerti. Gini adik-adik, terutama yang kecil. Kalau belas kasihan Tuhan, jadi bayangin kalau adik-adik punya belas kasihan yang daripada Tuhan, adik-adik bisa ngerasain apa yang Tuhan rasain. Oh, jadi kalau Tuhan Yesus lagi ngerasain sedih, lihat orang sakit, aku juga bisa ngerasain Kak? Bisa. Belas kasihan Allah itu merupakan perasaan Tuhan sendiri yang ditaruh dalam hati kakak dan adik-adik kalau kita punya rasa belas kasihan itu. Nah, selanjutnya gimana caranya agar kita memiliki rasa belas kasihan itu, Kak? Kak Raymond lihat di sini ada gambar orang yang berlutut. Tadi Kak Raymond tanya, kalau misalnya Kak Raymond berlutut di sini, kelihatan nggak ya? Jawabannya adalah kalau kita mau mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan Yesus, kita harus minta yang namanya Roh Kudus hadir di hidup kita. Hadir di mana adik-adik? Hadir di hidup kita. Gimana caranya Roh Kudus hadir dalam hidup kita? Caranya yang paling gampang adalah seperti tadi. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bernyanyi buat Tuhan, kita nyanyi sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Kita bisa ngerasain ada Tuhan di dalam hati kita. Nah adik-adik, ketika Tuhan ada di dalam hati kita, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan, Tuhan masuk ke dalam hati kita. Selanjutnya kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan terhadap orang-orang banyak. Nah, Kak Raymond mau masuk ke ceritanya. Adik-adik lihat, ada di sini Tuhan Yesus itu datang dan baru turun dari kapal. Habis menyeberangin danau Galilea. Dan sebelum Tuhan Yesus turun, di situ udah banyak banget orang yang udah tungguin Tuhan Yesus. Orang tungguin Tuhan Yesus buat apa? Buat ketemu, buat sapa, hai Tuhan Yesus. Ada juga yang kayak gini adik-adik. Ada juga yang datang, mana Tuhan Yesus? Ada Tuhan Yesus ya? Mana Tuhan Yesus? Ada orang sakit. Lalu Tuhan Yesus itu tergerak belas kasihannya. Tuhan Yesus punya rasa belas kasihan melihat orang-orang yang sakit tersebut. Nah adik-adik, jadi Tuhan Yesus datengin, kayak di gambar ini, Tuhan Yesus datengin karena rasa belas kasihan tersebut Tuhan Yesus sembuhin. Nah adik-adik, ceritanya kan banyak tuh orang, banyak banget. Di situ di Alkitab dicatat ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. 5.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah banyak banget ya. Berapa tangan tuh 5.000? Itu yang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu tiba-tiba datang nih murid Tuhan Yesus. Sus, siapa Sus? Tuhan Yesus maksudnya. Muridnya bilang, Tuhan Yesus, ini kan banyak orang. Terus ini hari udah mulai gelap. Udah suruh mereka bubar aja. Suruh mereka pulang aja Tuhan Yesus. Biar mereka makan di rumah masing-masing. Karena kalau misalnya semuanya harus di sini, kita mau cari makanan di mana? Kita mau cari makanan di mana, Kak? Kita mau cari makanan di mana Tuhan? Sangat mustahil. Di layar ditulis mustahil. Mustahil itu
Kata Kak Oktav itu lebih dari mustahil. Pertama Kak Raymond kira mustahil itu mustahil Tuhan Yesus, mahal, disingkat mustahil. Ternyata mustahil adalah lebih dari mustahil adik-adik. Oke, ntar kalau yang kurang jelas ketemu Kak Oktav, tanya Kak Oktav aja. Nah, selanjutnya tiba-tiba ada satu anak kecil yang bilang gini, aduh semua orang lapar ya, tapi aku gak punya apa-apa, aku cuma bawa bekal sedikit. Yang Kak Raymond bawa ini besar ya. Kak Raymond yakin bekalnya anak kecil tersebut lebih kecil daripada roti yang kakak bawa. Oke? Dia hanya punya 5 ketul roti. Kalau Kak Raymond bayangin dan Kak Raymond pelajarin Alkitab, 5 ketul roti buat seorang anak kecil, kira-kira 5 bulat-bulat kecil sama 2 ekor ikan. Banyak atau sedikit adik-adik? Jawabannya banyak dan cukup untuk anak kecil. Tapi untuk orang 5.000 orang laki-laki, bapak-bapak atau kayak kakak-kakak yang di sini, cukup nggak adik-adik? Jawabannya enggak cukup. Nah, sebelum Kak Raymond lanjut, kita nonton dulu videonya. Yeay, video Kak. Hari Minggu nonton video. Yes. Udah siap adik-adik? Duduk yang rapi. Duduk yang rapi, lipat tangannya. Yuk, kita nonton dulu. Ini videonya tentang 5 roti 2 ikan tadi. Anak ini ternyata lagi mau pergi ke sekolah adik-adik. Terus dia dengar rame, banyak orang di situ. Ada apa ya? Wah, ribuan orang tadi, 5.000 orang. Laki-laki mendengarkan satu orang yang ngomong. Dia ngomongnya pinter banget. Orang ini ngomongnya bijaksana banget. Sampai anak kecil juga ngerti. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sampai hari menjelang malam. Semua orang lapar. Tapi nggak ada makanan, nggak ada restoran, nggak ada yang jual roti di situ. Anak yang tadi mau ke sekolah buka bekalnya. Dia punya cuman 5 roti, 2 ikan. Tapi dia nggak yakin, ini cukup nggak ya? Karena ini ada ribuan orang yang mau dikasih makan. Sedangkan saya cuma punya roti dan ikan yang sedikit. Dia lihat orang ini punya mata, lalu ada senyum yang sangat baik. Terus dia mempercayain dan dia bilang, Tuhan, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan ambillah, dan udah untuk Tuhan aja. Terserah Tuhan mau diapain. Aku berserah Tuhan. Adik-adik ini gak pikir gimana untuk kasih orang makan. Dia cuma kasih ke Tuhan. Dia juga bilang, ambil ketakutan saya, ambil beban saya, ambil ambisi saya. Tuhan bisa pakai semua yang saya punya untuk menjadi berkat dan menjadi dampak bagi banyak orang. Nah, adik-adik, anak kecil itu udah jadi besar, dan ketika dia berpikir lagi, kadang dia merasa kecil. Waktu dia udah mulai kuliah, dia ngerasa, aduh, sekolahnya susah ya. Apalagi ini kayak ini lagi di rumah terus, nggak bisa keluar, nggak bisa sekolah. Kemarin Kak Raymond dengar ada yang naik kelas graduation-nya online, nggak berjabat tangan dengan gurunya. Semuanya lewat layar komputer, nggak bisa ketemu guru, nggak bisa ketemu teman. Jadi dia pikir lagi, oh iya, dulu aku pernah kasih 5 roti 2 ikan. Dan dia bilang, Tuhan masih bisa melakukan mujizat pada saat-saat ini. Dan hari ini saya cuma mau katakan amin buat yang Tuhan mau lakukan. Dan dia bilang, Tuhan ambillah apa yang aku punya sedikit ini dan lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Beri tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Adik-adik lihat, cuma 5 roti yang sedikit dan 2 ikan
Itu 5.000 laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Itu makan sampai kenyang adik-adik. Alkitab mengatakan mereka makan sampai kenyang sampai ada sisa 12 bakul. Nah, hari ini Kak Raymond mau ajak adik-adik yang di rumah untuk percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan bisa memakai hidup adik-adik. Tuhan bisa memakai apa yang adik-adik punya di tangan adik-adik menjadi mujizat, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika adik-adik mau katakan, Tuhan, ini hidupku. Hidupku ini gak banyak, hidupku ini gak hebat. Tapi Tuhan ambil. Tuhan ambil dan Tuhan perbuat sesuai dengan keinginan Tuhan. Anak ini bilang, gak ada pemberian yang terlalu sedikit. Berikan tepuk tangan sekali lagi adik-adik buat Tuhan Yesus. Apa sih hasil dari belas kasihan adik-adik? Ada yang tahu gak? Apa sih hasil dari belas kasihan? Belas kasihannya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, belas kasihan Tuhan Yesus yang pertama, dia bisa melakukan mujizat. Mujizat menyembuhkan orang sakit. Adik-adik tadi udah lihat. Lalu dengan 5 roti 2 ikan yang kita punya bawa ke Tuhan. Tuhan bisa menghasilkan mujizat. Yang di foto ini itu 12 bakul. 12 bakul itu sisa adik-adik yang dibawa pulang. Cuman dari 5 roti 2 ikan yang sedikit. Lalu yang kedua, hasil dari belas kasihan adalah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik coba bayangin, cuman membagikan kotak makanan. Coba adik-adik siapa yang kalau di sekolah suka share, suka berbagi sama teman-temannya? Angkat tangannya. Saya Kak, saya suka bagi nasi oyeng, nasi goreng. Saya suka bagi roti, saya suka bagi apa yang kalian bawa dari rumah. Suka bagi temennya. Atau di sini ada yang punya kakak adik, atau ada yang punya adiknya yang lebih kecil, atau saudaranya. Suka berbagi nggak adik-adik? Kalau adik-adik punya lebih, adik-adik punya 2, mau nggak dibagiin ke teman-temannya? Oke, nah ini tadi yang Kak Raymond berbagi. Terus adik-adik yang kedua menjadi berkatnya gimana caranya? Di sini ada ditulis bahwa mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata yang sopan. Adik-adik harus mengucapkan kata-kata yang baik, yang lembut. Kalau minta tolong sama orang harus ngomongnya yang sopan. Jangan lupa ngomong terima kasih. Ada yang kalau misalnya minta di rumah, ambilin itu, ambilin. Oh ya sudah. Harus bilang tolong ambilin air misalnya. Udah diambilin harus bilang makasih ya airnya saya minum, terima kasih. Lalu yang berikutnya apalagi adik-adik? Siapa yang suka mengunjungin orang sakit? Angkat tangannya. Sekarang lagi nggak boleh ya. Sekarang mengunjungi orang sakitnya Kak Raymond rasa bisa via online ya. Bisa lewat gadget papi mami, bisa WhatsApp call misalnya ada tante atau saudaranya yang sakit, bisa lewat handphone kita video call. Sekarang teknologi udah bagus dan canggih, bisa lewat telepon. Jangan lupa, jangan cuman kamu di rumah sakit ya. Jangan lupa kita doakan. Adik-adik mau? Siapa yang mau doain orang-orang yang sakit? Karena di mulut adik-adik ada kuasa loh. Percaya nggak? Di Mazmur mengatakan bahwa dari mulut adik-adik, itu adik-adik punya kuasa untuk membungkam si iblis. Jadi kalau ada temennya, tantenya, atau siapa yang sakit, lalu lagi video call, jangan lupa doain. Supaya sembuh. Doanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lalu apalagi nih adik-adik? Tuh yang di ujung, yang di bawah.
Ini kan lagi di rumah terus, sekolahnya di rumah. Adik-adik yang ngajar siapa? Papi, mami, papa mama yang ngajar. Nah, siapa yang di rumah suka bantu papa mamanya? Angkat tangannya. Ada? Ada yang suka bantu papa mamanya? Oke, yang suka bantu papa mamanya terusin ya. Jangan stop. Nah, yang masih suka males-malesan, gak pernah bantuin papa mamanya, mulai hari ini, mau gak kita bantu papa mama? Oke, nah tadi yang pertama udah, yang kedua adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang ketiga adik-adik, kalau adik-adik punya rasa belas kasihan, itu bisa mendatangkan keselamatan. Mendatangkan keselamatan yang kayak gimana sih? Nah, sebelum Kak Raymond ceritain, Kak Raymond sambil tampilin, ada satu video lagi. Yes, hari ini Kak Raymond punya banyak video. Siap nonton? Siap menyaksikan? Oke, yaudah, yuk kita saksikan videonya. Di tahun 1965, ada 5 misionaris yang pergi ke Ekuador untuk melakukan mission trip. Mengunjungi suku yang namanya Wadani. Katanya nih, suku itu adalah suku yang sangat kejam. Ada 5 orang ya adik-adik. Dan begitu sampai sih mereka disambut dengan baik. Lalu mereka divideoin. Tapi ternyata adik-adik mereka nggak kembali. Mereka nggak pulang. Sampai pemimpin daripada perjalanan misi ini mencari mereka, dan ternyata ditemukan 5-limanya sudah mati, dibunuh dengan cara yang kejam. Tuh, mereka datang untuk mengabarkan Injil. Mereka mau memberitakan ada Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sayang sama kalian. Ada Tuhan Yesus yang sayang sama setiap suku, bahkan suku Wadani yang ada di Ekuador. Adik-adik lihat, itu ada apa? Pistol, tembakan. Misionaris ini ternyata bawa pistol adik-adik dan tembakan. Tapi waktu dia sebelum berangkat, ini nih seorang ayahnya, salah satu orangnya. Dia ngomong sama anaknya, kalau kamu dalam bahaya, kamu mau gak tembak suku Wadani tersebut? Bapaknya bilang, kita gak boleh tembak mereka karena mereka belum siap untuk ke surga. Sedangkan kita udah siap nak untuk ke surga. Tapi anaknya bilang, kalau kamu dalam bahaya papa, katakan satu bahasa ini kepada mereka. Bahasa Wadani. Yang artinya saya sahabatmu. Sahabat kalian yang tulus. Bahasanya bua, bia, enun bua. Ya, ayahnya belajar bahasa itu sampai lancar sebelum dia berangkat. Lalu waktu dia benar-benar diserang dan dia punya pilihan dan dia tidak menggunakan tembakan dia, sebelum dia meninggal adik-adik, dia mengatakan kata itu. Bua, bia, enun bua. Yang artinya saya sahabat kalian. Lalu suku tersebut mulai melongo dan mereka menyesal. Mereka sedih. 5 orang tersebut jenazahnya dibawa pulang ke Amerika dan surat kabar koran memberitakan ini dengan marah. Lalu mengatakan hal ini sangat gak penting dan sia-sia. Istri daripada misionaris tersebut, tadi ada 5 orang ya adik-adik. Dia berkata kepada wartawan, hah? Sia-sia? Dia bilang suami saya telah mempersiapkan dirinya untuk yang terburuk, yaitu untuk mati di situ. Dan akhirnya dia menyelesaikan panggilan dan tugas daripada bapak ini. Lalu mereka bersedih, tapi cerita belum selesai adik-adik. Setelah itu, 5 orang misionaris ini punya istri dan anak-anaknya. Mereka terbang lagi ke
suku Wadani ke tempat yang berbahaya itu, bawa anak mereka. Lalu mereka bawa bantuan, mereka bawa pengobatan, mereka memperlakukan mereka dengan kasih tanpa tuh adik-adik dijatuhin bantuan-bantuannya. Tanpa ada dendam, tanpa ada marah. Lalu pemimpin Wadani ini bertanya kepada istri Elliot, salah satu yang tadi papanya ngomong sama anak itu. Kalian siapa? Kenapa kalian bantu kami? Lalu istri Elliot ini, ibu ini menjawab, saya adalah istri dari misionaris yang kamu bunuh. Ayah daripada anak itu. Dan alasan kami ke sini karena kasih Allah. Karena belas kasihan itu adik-adik. Karena kasih Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati orang-orang misionaris ini. Sehingga pada akhirnya semua suku Wadani itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satu yang membunuh Elliot tadi akhirnya menjadi pendeta. Dan Jim Elliot yang tadi ayahnya yang dibunuh ini, dia pernah menulis satu kata-kata di buku hariannya. Dia bilang, bukan suatu kebodohan saat semua pengorbanan saya untuk suatu yang tidak berubah. Jadi dia mau ngomong, walaupun saya mati, itu gak sia-sia buat Tuhan Yesus. Karena ada waktunya nanti Tuhan Yesus buat mujizat dan banyak keselamatan Tuhan tunjukkan. Jadi pengorbanan itu adik-adik untuk satu jiwa. Nah adik-adik, belas kasihan tadi, yang pertama apa adik-adik? Menghasilkan mujizat. Yang kedua apa adik-adik? Membuat hidup menjadi berguna atau menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat tadi anak kecil cuman punya sedikit roti, 5 roti dan 2 potong ikan kecil. Bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dahsyat gak adik-adik? Dahsyat. Dan yang ketiga, belas kasihan juga bisa mendatangkan keselamatan. Keselamatan buat orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk menghasilkan mujizat, untuk membuat hidup adik-adik menjadi berkat bagi banyak orang, dan adik-adik bisa menyelamatkan banyak jiwa. Hari ini, yuk Kak Raymond mau tanya, siapa dari adik-adik yang di rumah, ataupun papa mama, ataupun mbak suster, atau siapapun kalian yang menyaksikan tayangan ini, siapa yang mau hidupnya dipakai Tuhan? Lambaikan tangannya adik-adik. Kak Raymond mau. Yuk tutup matanya, katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yuk adik-adik sekali lagi katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Adik-adik, belas kasihan adalah apa? Belas kasihan adalah ketika adik-adik mengundang Tuhan dan masuk ke dalam hati adik-adik, dan adik-adik dapat merasakan perasaan Tuhan tersebut. Adik-adik coba lihat,
Tuhan Yesus setiap kali di Alkitab dicatat melihat banyak orang, Tuhan Yesus mau melakukan mujizat. Semuanya tergerak oleh belas kasihan. Hari ini, adik-adik yang udah angkat tangan, siapa yang mau Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hati adik-adik? Bahkan hati Tuhan bisa berbicara dengan hati adik-adik. Angkat tangannya. Tutup matanya. Oh ya. Tuhan, ini hati kami ya Tuhan. Tuhan bentuk, Tuhan buat sesuai kehendak Tuhan. Kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus, untuk masuk ke dalam hati kami. Biarlah mulai hari ini Tuhan, belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kami. Belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melakukan banyak hal. Kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami boleh menyelamatkan teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan, hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Kau lihat isi hatiku. Yo adik-adik katakan, hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan, Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan akan belas kasihan. Tuhan, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga minta Tuhan, hati Tuhan masuk ke dalam hati kami. Sehingga kami boleh merasakan, kami boleh melihat sesuatu dengan cara Tuhan melihat. Kami boleh merasakan sesuatu seperti Tuhan merasakan. Tuhan, kami mau katakan, ini hati kami, ini hidup kami. Seperti anak kecil yang membawa lepak kotak makanan dia.
dengan makanan seadanya, 5 roti dan 2 ikan. Saat ini kami bawa hati kami yang tidak sempurna Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai, Tuhan buat sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah dong adik-adik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Ya, shalom adik-adik. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi ini, Kak Okta mau kasih tahu, jadi adik-adik nanti boleh bagikan link daripada ibadah online sekolah minggu ini kepada teman-teman kita yang lain, baik yang satu gereja ataupun mereka bukan gereja kita. Supaya apa? Supaya mereka juga diberkati. Mungkin mereka nggak bisa ibadah, mungkin mereka nggak bisa ngikuti ibadah seperti kita. Adik-adik boleh bagi kepada mereka supaya lebih banyak orang yang boleh mendengar kabar sukacita, mendengar berita tentang Yesus. Kak Oktav lihat ada beberapa teman-teman kita yang ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, bahkan ada yang dari Singapura, ada dari yang luar negeri. Mereka bisa ikut ibadah ini, mereka diberkati. Nah, yang kedua, kalau adik-adik punya sesuatu pokok doa yang mau didoakan, adik-adik boleh tulis di kolom daripada komentar daripada YouTube. Adik-adik boleh tulis mau doa apa, nanti kakak-kakak semuanya akan berdoa buat adik-adik atau buat papa mama yang rindu didoakan. Yuk sebelum kita tutup, kita akan sama-sama berdoa, kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami bisa melihat bagaimana hati Tuhan. Engkau mengasihi ya Tuhan manusia. Engkau mengasihi orang-orang yang mereka dalam keadaan sakit. Mereka dalam keadaan miskin, buta, telanjang. Mereka hidup dalam dosa. Engkau mengasihi mereka, Engkau menolong mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, biar Engkau juga berikan kami hati-Mu, supaya kami bisa melihat orang-orang lain yang mungkin mereka membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi mukjizat bagi mereka. Kami punya hati, kami punya belas kasihan untuk bisa membantu orang lain, menolong orang lain di rumah, di masyarakat, kepada teman-teman kami ya Tuhan. Kami bisa lakukan untuk mereka karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, siang ini kami juga berdoa, Tuhan berkati adik-adik, berkati papa mama, mbak suster, bahkan siapa saja yang bisa ikut ibadah ini. Tuhan kami berdoa buat mereka. Kalau ada mereka di antara mereka yang sakit Tuhan. Mari adik-adik, papa mama, mungkin ada di antara engkau yang hari ini engkau sakit. Mari arahkan tanganmu ke layar televisi, ke layar HP atau laptop. Kak Oktav dan teman-teman akan sepakat berdoa buat kalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tolong mereka, kalau Engkau sudah beri makan 5.000 orang laki-laki, Engkau menyembuhkan banyak orang yang sakit. Saat ini kami datang Tuhan, kami yang mengalami sakit, kami yang mengalami kelemahan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mukjizat-Mu tetap ada sampai hari ini. Dengan tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau jamah setiap kami. Engkau jamah papa mama, Engkau jamah adik-adik. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau tolong mereka berkati. Engkau berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Engkau temukan mereka dengan orang-orang yang murah hati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka semua, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun yang sakit mereka Tuhan, Kau jamah. Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan sebentar kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan di surga. Papa, mama, adik-adik, mbak, suster, kakak-kakak semua. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang berkati Tuhan katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan pada waktu yang sama di channel yang sama. Tuhan memberkati. Dadah.